Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Ikhlas Firdaus. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman ke-8 hingga zaman yang telah mengenal seperti saat ini. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih berjamaah yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya Aziz selaku MC pada malam ini ingin menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang bertindak sebagai petugas Ramadan malam hari ini, hari Senin tanggal 17 Maret 2025. Penceramah tarawih Bapak Ustadz Insinyur Muhammad Lukman. Tema ceramah Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Imam tarawih Bapak Ustadz Maulana Bilal Bapak Hasan. Jadwal tadarus malam ini Majelis Taklim RT 2 RW 19 dan Majelis Taklim RT 2 RW 11. Hasil trombol tarawih malam ke-17 sebesar Rp558.000. Hasil penerimaan dana proposal sebagai berikut. RT 1 RW 19 sebesar Rp3.500.000, RT 2 RW 19 Rp12.500.000, RT 3 RW 19 Rp5 juta, RT 4 RW 19 Rp5.400.000, RT 5 RW 19 Rp5.250.000, RT 6 RW 19 sebesar Rp6.050.000, RT 7 RW 19 Rp11.500.000, RT 8 RW 19 Rp8 juta, RT 9 RW 19 Rp4.650.000, RT 10 RW 19 Rp7.400.000, RT 11 RW 19 sebesar Rp6.300.000, dan RT 1 RW 11 Rp5.200.000. Total pemasukan sebesar Rp11.570.100. Total pengeluaran Rp49.921.500, dan saldo Ramadan sampai hari ini sebesar Rp61.648.600. Selanjutnya kami informasikan yang bertindak sebagai petugas esok hari Selasa 18 Maret 2025. Imam sholat subuh Ustadz Salman, kultum subuh Ustadz Dr. Andes Sunarno, penceramah tarawih Ustadz Muhammad Yusuf Shah MA, Imam sholat tarawih Ustadz Salman, Bilal Saudara Zikra, petugas MC Saudara Unggul, dan penyaji tajil atau iftar RT 1 RW 19 dan RT 1 RW 11. Himbauan untuk PIC penggalangan dana lewat proposal ke masing-masing majelis taklim RT untuk segera menyampaikan hasil proposalnya. Karena kegiatan Ramadan selanjutnya membutuhkan biaya yang cukup besar, antara lain santunan anak yatim dan pembagian sembako murah yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025. Kegiatan itikaf 10 hari terakhir Ramadan 21 Maret sampai 30 Maret 2025. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga ketenangan selama sholat tarawih berlangsung, serta menonaktifkan alat komunikasi dan mengkondisikan anak-anaknya agar tetap tenang, agar kekhusyuan ibadah tetap terjaga. Serta jamaah diharapkan selalu menjaga kebersihan di dalam lingkungan masjid. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Lukman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa itu, kalau tidak salah Al-Baqarah 185 kali ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu adalah hudan lin-nas wa bayyinah. Dia adalah sebagai petunjuk dan penjelas dari petunjuk itu. Dan dia juga sebagai furqan. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, hudan itu artinya petunjuk. Mendapatkan petunjuk, hudan. Orang yang tidak mendapatkan petunjuk, kebalikannya yaitu tersesat. Jadi siapapun akan tersesat bagi yang tidak mendapatkan petunjuk. Bisa dibayangkan ketika kita waktu dulu masih muda barangkali naik gunung di tengah hutan, tengah malam, lalu kemudian tersesat. Tidak tahu arah pulangnya kemana. Maka seperti itulah perumpamaan orang yang tidak mendapatkan petunjuk Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Furqan. Al-Quran itu adalah sebagai furqan, artinya pembeda. Kita juga membutuhkan kemampuan untuk membedakan. Begitu kacaunya kehidupan kita kalau kita tidak bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam, mana yang manis, mana yang asin, mana yang gurih, mana yang pahit, mana punya kita, mana punya orang, mana istri kita, mana istri orang. Nah, Al-Quran itu sebagai furqan, pembeda, kemampuan kita untuk membedakan antara yang benar dengan yang tidak benar. Kemampuan untuk memilih jalan yang benar dan jalan yang tersesat. Karena itu orang yang mendapatkan furqan itu adalah senantiasa hidupnya terbimbing. Bagaimanapun sulitnya kehidupan yang Allah berikan kepada kita, dia akan terjaga dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita, mungkin saudara, mungkin tetangga yang berada di ambang perceraian, guncang rumah tangganya. Gara-gara apa? Gara-gara suaminya sudah berhutang sampai 500 juta. Istrinya pun tidak tahu menahu tentang hutang. Dari mana dia berhutang? Dari pinjol. Dari pinjol itu berusaha untuk membayar hutangnya, lalu kemudian muncul aplikasi yang mengiming-imingi untuk melakukan judol. Sudah, pinjol dan judol dikawinin udah. Pinjaman online dan judi online digabungkan sudah. Padahal judi online itu adalah tidak ada sejarahnya orang yang judi lalu kemudian menjadi kaya. Yang kaya itu adalah bandarnya, tetapi yang berjudi tidak akan pernah. Yang adalah berada di ambang kehancuran. Dimenangkan sekali, dimenangkan 2 kali, dipasang banyak, yang ada diraup semua. Lalu kemudian dia minta minjam lagi ke pinjol. Dapat pinjol dipakai untuk
judol. Bagaimana untuk menutupi pinjolnya? Dia judol, kali-kali menang untuk bayar pinjol. Begitu seterusnya. Ada nggak di antara kita kayak gitu? Kalau saya sering mendengar, nggak jauh dari lingkungan kita seperti itu. Apa masalahnya, Pak? Furqan. Maaf, saya tergelincir. Maaf, saya hilaf. Maaf, saya lupa. Kenapa seperti itu? Karena orang ini tidak terbimbing, tidak memiliki furqan. Al-Quran bagi kita bapak-bapak ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, selain sebagai hudan, petunjuk, dia juga sebagai furqan bagi kita. Di antara ulama kita menyampaikan begitu istimewanya Al-Quran sehingga semua siapapun, apakah itu benda, apakah itu makhluk, manusia yang memiliki interaksi dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya dengan Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di mana? Di dua tanah yang disucikan, Makkah dan Madinah. Kenapa Makkah dan Madinah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sebagai haramain? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di dua wilayah. Allah Subhanahu wa ta'ala menobatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bukan kepada Nabi Musa yang menerima Taurat, bukan kepada Nabi Daud yang menerima Zabur, bukan juga kepada Nabi Isa yang menerima Injil, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Sayyidul Anbiya wal Mursalun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Rasulullah sallallahu itu menerima Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dimuliakan dia adalah Sayyidul Malaika, Malaikat Jibril. Di antara malaikat-malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Malaikat Jibril. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan Al-Quran itu di tangan Jibril, kemudian disampaikan, diturunkan ke bumi, masuk ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa pula Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan itu sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya dari seluruh bulan-bulan, dari 12 bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Sehingga siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Karena itu tradisikan, diajarkan oleh orang tua kita. Dulu saya waktu masih kecil itu, kalau habis membaca Al-Quran itu dicium Al-Quran itu. Tidak ada tuh yang geletak-geletakan, habis baca geletak tanpa ada alas yang di atas. Sampai seperti itu bagaimana orang tua kita dulu mengajarkan bagaimana berihtiram, menghormati Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu berada ditempatkan pada posisi yang tertinggi di atas tumpukan-tumpukan buku. Ketika kita sedang membaca Al-Quran dalam aplikasi, kemudian ketika masuk WC ditutup dulu aplikasinya, baru masuk WC. Ada teman kantor itu 3 tahun yang lalu berangkat umroh. Kemudian dalam mengisi waktu menunggu azan, dia baca Quran. Biasa dia kebiasaannya di sini kalau baca Quran itu digeletakin Quran itu di lantai di Masjidil Haram. Dia baca aja di sini. Dia cerita sendiri ke saya. Pak, saya lagi ngaji gitu, ada kakek-kakek baju putih, jamurnya putih, pakaiannya putih, datang ngasih saya lekar.
Lekar itu tatakan baca Quran yang bisa dilipat itu. Masih saya lekar. Ini pakai ini. Akhirnya saya nengok ke belakang, orang itu hilang, sama sekali tidak lihat. Akhirnya saya baca aja. Tetapi ketika saya baca, ini dalam Masjidil Haram itu nggak ada lekar. Di antara tiang-tiang yang disimpan Al-Quran itu hanya susunan Quran saja. Nggak ada lekar menumpuk di mana tuh, nggak ada. Akhirnya ditaruh lekar itu di atas ikunya pulang. Sampai di hotelnya mikir lagi dia, apa ya lekar itu saya bawa pulang lagi kali ya, masukin koper bawa pulang. Wah, tapi takut juga kalau nanti ada apa-apa. Sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan, entah saya itu malaikat yang memberikan dia lekar, memberikan ihtiram kepada Al-Quran. Makanya di antara anak-anak kita kalau misalnya baca Al-Quran itu ditaruh di tempat yang baik, disusun dengan yang baik, jangan geletakan di bawah. Bahkan ada yang sambil jadiin bantal, habis ngaji ditutup Qurannya dijadiin bantal. Masya Allah, ini gak paham dia. Kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan oleh Imam Muslim. Ada 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang, kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitihi min buyutillah. Ada 4 kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum yang berkumpul, ngeriung begitu, ngelingkar atau ngeriung di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid maksudnya. Yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum. Mereka mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian mentadaruskan. Karena itu istilahnya tadarus itu deres, ya, dari seorang Jawa. Tadarus itu adalah membaca Al-Quran, kemudian ada orang guru yang mengingatkan, meluruskan bacaan itu. Itu adalah yatadarasuna bainahum. Lalu kemudian illa, kata Rasulullah SAW, illa an nazalat alaihimus sakinah. Orang yang berkumpul itu adalah mereka Allah turunkan ke dalam dada-dada mereka ketenangan, tenang hidupnya. Wa wasyiyatuhumur rahmah. Allah naungi mereka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa khaffatuhumul malaika. Allah akan menyelimuti mereka dengan malaikat yang terus membimbingnya, yang terus meluruskannya, yang terus memperbaiki akhlak, yang mengingatkannya, didampingi oleh malaikat. Lalu kemudian terakhir itu adalah wa dzakarallahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut namanya fi man indah, di antara malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ghafir itu disebutkan adalah malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitar arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang yang ngeriung tadi. Bapak-bapak ini Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada di antara kita orang yang berpandangan miring. Itu tadarusan itu kan perkumpulan para pensiunan itu. Ada nggak? Ada Pak Bambang, ada Pak Agus, ada Pak Otim. Ya pensiunan semua memang. Tapi tahukah kita bahwa dia adalah mendapatkan sesuatu yang tidak diberikan kepada siapa yang tidak berada dalam lingkungan itu. Dia sedang berada pada interaksi di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Masjidil Haram, memuliakan Makkah Madinah, memuliakan malaikat Jibril, memuliakan Rasulullah SAW, memuliakan perbuatan karena interaksi dia dengan Al-Quran itu. Mereka sedang berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga saya juga
Mohon maaf, mungkin saya salah satu orang yang tidak selalu bertarawih di sini. Kadang ada kewajiban yang harus saya tunaikan setelah tarawih, atau saya belum sampai tarawih sudah selesai. Tapi saya tetap mengupayakan. Kalau saya bertarawih di sini dan saya tidak ada kegiatan setelah itu, saya usahakan untuk berada di tengah-tengah mereka melaksanakan tadarus Al-Quran. Jangan kita malu, karena siapapun selalu ditegur oleh Ustaz Maksum. Yang jarang ditegur itu cuma Pak Bambang yang jarang ditegur. Saya termasuk yang paling sering ditegur ketika sedang membaca Al-Quran, matanya tidak mawas dalam membacanya, lalu kemudian ditegur oleh Ustaz Maksum. Biasa itu. Tidak menjadi kehinaan orang yang selalu ditegur, dikasih tahu oleh Ustaz Maksum ketika kita membaca Al-Quran kemudian salah. Tidak ada kehinaan di situ. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan falahuma ajrain. Dia memberikan 2 pahala. Yang pertama, kesungguhan dia. Kesungguhan dia dalam mempelajari Al-Quran. Kemudian yang kedua, dia sedang membaca Al-Quran. Bapak-bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, di sisa waktu 12 hari. Ya, 12 hari. Mohon kita maksimalkan diri kita. Silahkan dari sekarang mengkapling-kapling tempat, di bawah AC sana, di bawah AC sana, dibawa kipas angin, bikin kapling di situ. Ini tempat saya ingin beriktikaf di sini membaca Al-Quran. Karena kalau kita tidak mengalokasikan waktu kita untuk mentuntaskan bacaan kita sampai dengan khatam, saya kira akan buyar. Kita di sini aja lagi pengen ngaji, disamperin teman kita ngobrol, ya udah suruh pulang. Kalau kita tidak mengalokasikan waktu kita khusus, saya ingin duduk di sini selama 3 jam, 4 jam khusus untuk baca Al-Quran, kita tidak akan pernah bisa mentuntaskan tilawah kita selama 30 juz dalam 1 bulan ini. Kita bisa sekarang bacaan kita sudah sampai mana? Sekarang sudah malam ke 18. Artinya kalau kita tidak menyelesaikan 1 juz sehari, maka kita akan ketinggalan. Kalau kita tidak mengusahakan agar supaya sengaja duduk baca Al-Quran, maka tilawah kita tidak akan bisa tuntas khatam 30 juz sampai dengan Ramadan ini berakhir. Karena itu semangat terus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu, mungkin tahun depan kita tidak akan ketemu dengan Ramadan kembali. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa'tadilu, sawwu sufufakum.